Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7, kelas Cloud Accounting kelas C akan menayangkan survei UMKM yang telah kami lakukan di Coklit Ice and Hot Chocolate yang beralamatkan di Jalan Manggar, Gebang Poreng, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kelompok kami terdiri dari Amalia Rizky Ramadhani NIM 1089, Dinda Parentika Pangestu NIM 1094, Emilda Lutfiana Amara NIM 1110. Inilah suasana The Chocolate Ice and Hot Chocolate. Sebelum kita membahas laporan keuangan UMKM Coklit Ice and Hot Chocolate, mari kita lihat pengertian dari UMKM. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Meskipun usaha UMKM merupakan usaha yang kecil, tapi UMKM sangat berpengaruh di suatu negara. Dapat kita lihat dari pengangguran yang ada di Indonesia dapat berkurang. Selanjutnya, profil singkat usaha. Chocolate Ice and Hot Chocolate merupakan UMKM yang berkategorikan kecil atau sedang, berdiri sejak 8 tahun yang lalu atau sekitar Mei 2014 oleh Ibu Leha. Biasanya Ibu Leha membuka usahanya mulai pukul 10 sampai 22.00 WIB atau 10 malam. Menyediakan makanan dan berbagai aneka minuman yang bercita rasa coklat dingin maupun panas, seperti rasa original, milk, mint, coffee, oreo, cheese, nut maupun crispy. Selain itu, juga menyediakan makanan ringan seperti kentang goreng dan mie instan. UMKM ini dijalankan oleh Ibu Leha selaku pemilik maupun sebagai karyawan. Meskipun terdapat banyak pesaing selama 8 tahun ini dan keterbatasan yang ada, pasang surut mewarnai usahanya sehingga dibutuhkan inovasi dalam produk. Tetapi dapat bersaing dengan UMKM lainnya karena harga yang dijual ramah untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Cara lain yang dilakukan dengan membuat beberapa topping yang menarik. Selain itu, juga membangun hubungan dengan customer dan supplier sehingga dapat konsisten di tengah persaingan yang semakin sengit. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan. Pada Coklit Ice and Hot Chocolate Jember tidak memiliki struktur perusahaan karena UMKM ini termasuk dalam UMKM perseorangan, di mana owner dari UMKM ini yaitu Ibu Leha seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya yaitu cara membuat Coklit Ice and Hot Chocolate. Hal yang pertama diperlukan yaitu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu seperti bubuk coklat, gula, air, susu, es batu, serta topping. Kemudian cara pembuatannya yaitu dengan memasukkan coklat bubuk dengan merek Coklit, di mana coklat bubuk ini sudah sesuai dengan takaran per porsinya. Kemudian tambahkan gula secukupnya pada blender. Kemudian masukkan air secukupnya dan kemudian di blender hingga merata. Apabila telah merata, tuangkan ke dalam gelas saji dan tambahkan susu cair dengan takaran setengah dari susu coklat tadi. Kemudian tambahkan es batu apabila dalam pemesanan es coklat. Agar lebih menarik, dapat ditambahkan dengan topping dapat berupa parutan keju, parutan coklat, atau dengan remahan Oreo. Oke teman-teman, ini adalah proses pembuatan dari The Chocolate Ice and Hot Chocolate. Mulai membuatnya dari memasukkan esnya, memasukkan seperti susu, air, gula pada blender.
untuk pemberian topping sesuai kita butuhkan atau kita pesan. Ini ada coklat and Oreo. And finishing, coklat siap untuk disantap. Manfaat Mayop untuk UMKM dalam kegiatan usahanya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pencatatan transaksi jual beli, di mana dalam hal ini setiap UMKM akan lebih mempersingkat waktunya dalam pengerjaan pencatatan jurnal, sehingga waktu yang digunakan untuk menjual barangnya tersebut tidak tersingkat. Yang kedua yaitu mempermudah pencatatan persediaan barang, customer, serta supplier. Dengan adanya aplikasi Mayop ini, seorang UMKM akan lebih mudah mencatat, mengetahui berapa banyak persediaan yang masih ada, sehingga nantinya jika persediaan barang tersebut hampir habis, maka seorang UMKM tersebut dapat bisa secepatnya menyetok barangnya kembali. Yang ketiga yaitu mengetahui usaha tersebut apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dengan adanya aplikasi Mayop ini, seorang UMKM lebih mengetahui hasil dagangnya yang sudah dijalankan tersebut apakah mendapatkan laba atau rugi. Dengan mereka tahu hasilnya, mereka akan lebih selektif lagi dalam menjalankan usahanya agar mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu membantu UMKM dalam merancang bisnisnya, di mana aplikasi Mayop ini mempermudah UMKM dalam merancang suatu bisnisnya, mulai dari berapa banyak persediaan yang kita butuhkan agar mendapatkan suatu keuntungan, berapa banyak perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menunjang usahanya. Dengan aplikasi Mayop ini, mereka akan lebih cepat dalam mererang dana serta pencatatan dana, sehingga akan dicatat dalam aplikasi Mayop ini. Dengan itu, mereka akan mempersingkat pekerjaannya dan akan lebih selesai cepat waktu. Baik, untuk pembuatan transaksi pada ini, pertama kita buat dua Mayopnya. Yang pertama itu quick trade, lalu next kita di sini isi nama UMKM-nya yaitu coklat ice and milk ini. Bisa copy. Bisnis type-nya terbebas ya. Ini seperti kalian selanjutnya alamatnya itu ada di Jalan Mangga, Kebun Goreng, Kecamatan ini. Kita klik di address. Dan untuk nomornya ada. Selanjutnya kita next. Nah, karena transaksinya mulai bulan April, maka kita pilih April. Number account-nya tetap 12. Untuk tahunnya 2022. Lalu kita next. Terus next. Kita pilih yang I would like to beli. Lalu kita next. Kita bisa simpan ini dengan detail. Namun di sini bebas mana saja. Lalu kita save. Karena kita sudah membuat sebuah aplikasi Mayop ini untuk UMKM-nya, maka kita langsung open saja. Open. Pilih coklat ice. Oke. I want to active my account ini. Lalu continue. Terus oke. Lalu kita mau tulis item-itemnya seperti kayak ada BPN-nya, itemnya, barang tersebut kayak customer, supplier di sini semua. Nah, untuk yang pertama yaitu menulis sebuah kode dari BPN-nya atau kode pertamanya, karena di sini sudah kita ada, di sini sudah ada, maka untuk pembuatan yang baru kita pilih text code-nya namanya BPN, deskripsinya pajak teman. Nilai untuk teks nya pilih goods and service type, tagnya 11%. Untuk link for text code itu pajak keluaran, yang kedua itu pajak masukan. Terus di klik OK. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah item list dari persediaan barangnya, kita pilih item list. Lalu di sini kita klik new. Dan di sini kita bisa membuat item number-nya. Contohnya itu kayak seksi 1 namanya bebas, kayak coklat, susu. Ini buy ini semua diklik. Pilih pembelian. Ini penjualan. Dan yang ini persediaan. Nah, seperti ini
Cost salesnya pembelian, income account-nya penjualan, aset account-nya persediaan. Lalu kita mengisi harga belinya di sini. Misal harga belinya itu 3.500, dari unitnya unit. Untuk tax code-nya itu yang kita tadi PPN. Nah, untuk harga jualnya bebas, kita mau harga jual misal harga jual 5.000, terus ini lalu klik OK. Karena kita sudah membuat sebuah item barangnya. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk mengisi sebuah atau membuat dari card list-nya itu kayak customer-nya, supplier-nya, klik card file, lalu card list. Nah, di sini kita bisa mengisi customer, supplier. Kayak contohnya yang pertama itu kayak customer itu klik, ini juga belum ada, gitu. Klik plus namanya itu bebas kayak bayi. Customer itu di sini diisi jalannya di mana, alamatnya itu di mana, gitu. Di sini kita sudah membuatnya. Oke, gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap transaksi. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu transaksi pada UMKM ini. Yaitu, pada tanggal 1 April, Ibu Leha menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 4 juta. Yang pertama, kita klik account, kemudian pilih record account. Kita ubah tanggalnya terlebih dahulu. 1 April 2022. Sebesar 10 juta. Kita pilih dulu akunnya, pilih K, debit 10 juta, kemudian pilih modal, kredit, agar out of balance menjadi 0. Kemudian kita record, karena kami sudah melakukan transaksi, maka data kami cancel. Selanjutnya kita record lagi pada tanggal 1 bulan 4 tahun 2022. Kita pilih akunnya, peralatan, dan modal. Kita klik start, kemudian kita record. Selanjutnya pada transaksi tanggal 1 April juga membayar sewa di muka sebesar 6 juta secara tunai. Maka kita record journal entry. Kita klik. Karena tidak ada, dapat kita tambahkan. Sebesar 6 juta. Dan kas. Kemudian dapat kita record. Selanjutnya pada tanggal 2 April menjual coklat original banyak 2 buah, coklat banyak 3 buah, pada lanjut secara tunai. Maka kita dapat klik sales, pilih enter sales, kita pilih customer, pengajar. Tanggalnya 2 April 2022. Item number 32 02. Kemudian kita ubah P2G-nya karena kita membayar secara tunai. Kemudian dapat kita record. Kita isi satu lagi. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mencatat transaksi jurnal penyesuaian. Pertama-tama kita klik account, lalu record journal entry, date-nya 30/04/2022, memonya jurnal penyesuaian. Dan juga mengisi akun-akun pada transaksi jurnal penyesuaian. Nah,
kelompok kami sudah mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Untuk melihatnya, kita klik transaction journal, lalu dipilih jurnal penyesuaian. Nah, ini pada bagian yang pertama ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 360.000. Ini didapatkan dari biaya perolehannya itu 22 juta dikurangi 200.000 sama dengan 1.800.000 dibagi dengan 5, memperoleh nilai 360.000. Lalu beban sewa pada sewa dibagi kas sebesar 500.000. Ini harus dibayarkan bulela pada bulan April selama 1 bulan, yang didapatkan dari 6 juta dibagi dengan 12, jadi hasilnya 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Pada bulan April, perlengkapan yang tersisa sebesar 100.000. Jika dirasa sudah cukup, kita klik OK. Lalu, kita akan melihat laporan. Contohnya itu laporan income statement atau laporan laba rugi. Bulan April pada tanggal 1 sampai 30 April. Display. Nah, laporan laba ruginya mendapatkan pendapatan bersih sebesar 1.417.820, sedangkan bebannya mendapatkan 1.010.000. Sehingga MKM Chocolate and Hot Chocolate ini mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 407.820 rupiah. Kesimpulannya bahwasanya transaksi jual beli pada aplikasi Mayop ini sangatlah mudah untuk digunakan oleh pengguna UMKM, sehingga pengerjaan laporan keuangan bagi UMKM tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mempermudah UMKM dalam menyelesaikan pencatatan jurnalnya lebih tepat waktu. Nah, untuk tempat The Chocolate Ice ini sangatlah direkomendasikan untuk para foodies yang suka dengan coklat khususnya, karena tempatnya yang strategis serta nyaman untuk nongkrong, sehingga Hot Chocolate dan Chocolate Ice ini sangatlah patut untuk dikunjungi dan disarankan untuk membeli Chocolate Ice ini. Terima kasih. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa kunjungi Chocolate Ice and Hot Chocolate di Jember. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video kita. Dan jangan lupa klik loncengnya. Dan terima kasih dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Sekian. Sampai jumpa!